Anda kembali bersama kami di Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya, warga Arab Saudi Abdul Latif divonis hukuman penjara seumur hidup. Jelang penghapusan tenaga honorer tahun depan, guru honorer dan anggota Satpol PP berunjuk rasa menuntut kejelasan status kepegawaian mereka. 2 tahun terhenti akibat pandemi, nelayan Patimban Subang kembali menggelar ritual ruat laut atau Pesta Nadran. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN tahun depan meresahkan guru dan anggota Satpol PP yang berstatus honorer. Mereka berunjuk rasa dan melakukan mogok kerja. 72 orang guru honorer perwakilan dari berbagai daerah di Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Bandung Senin siang. Mereka menuntut kejelasan status bagi yang sudah menjalani uji kompetensi passing grade bagi para guru honorer. Dari 10.397 guru honorer, hanya 6.425 guru yang sudah mendapatkan jatah untuk mengajar dan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sedangkan 3.972 guru lainnya masih belum dapat kejelasan meski sudah menjalani uji kompetensi. Kita meminta minimal data yang 6.425 itu diperlihatkan dulu ke kita bagaimana mestinya, karena dari kami ini banyak rekan-rekan yang memang diberhentikan di sekolahnya, kemudian jam mengajarnya hanya 0 jam tetapi tiap hari harus ke sekolah sebagai guru piket, ada yang kayak gitu, ada yang kebagian hanya 4 jam, 10 jam. Mereka ini di tahun ajaran baru ini kebingungan, Pak. Mereka kebingungan ketika mereka dinyatakan bisa ditempatkan, mereka akan memilih untuk mengambil jam yang tersisa. Sambil mereka yang dikeluarkan itu, mereka akan memilih untuk berwirausaha mencoba walaupun itu sulit sebetulnya. Kita udah melamar ke sekolah-sekolah lain, tetapi beberapa sekolah malah menganggap kita adalah honorer baru, Pak. Padahal kita ini adalah guru lulus passing grade. Secara yuridis kita sudah terdaftar di Dapodik, artinya kita bukan honorer baru. Tetapi malah ada sekolah-sekolah yang justru merekrut honorer graduate gitu. 115 anggota Satpol PP Bandung Barat yang berstatus sebagai tenaga honorer mogok kerja hari Senin sebagai protes mereka kepada Bupati Bandung Barat. Mogok kerja tersebut sudah 3 hari mereka lakukan untuk meminta kejelasan apakah mereka akan dipecat atau akan diangkat menjadi CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kami berusaha untuk menyampaikan kepada rekan-rekan sejauh mana kepastian kita di Bandung Barat yang selama ini bekerja sudah 15 tahun, sejauh mana perjuangan dari pimpinan kami, leading sektor kami yang terkait dengan Satpol PP, terkait status kami, apakah pemerintah daerah terus memperjuangkan dengan tanpa lelah, karena terus terang bagi Satpol PP dilema, Pak, dengan turunnya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 itu Satpol PP benar-benar terbentur, karena di sisi lain di undang-undang yang lain Satpol PP tetap harus PNS. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, maka tenaga honorer tidak ada lagi dalam struktur kepegawaian pemerintah mulai tanggal 28 November 2023 mendatang. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kita simak informasi lain, sebuah perusahaan di kawasan Padalarang, Bandung Barat disegel dan ditutup sementara. Perusahaan ini diduga sengaja membuang limbah ke aliran Situ Ciburui. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Satgas Citarum Harum, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat, menutup sejumlah aktivitas dari sebuah perusahaan di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Perusahaan ini diduga sengaja membuang limbah ke aliran danau atau Situ Ciburui. Petugas langsung menyegel salah satu aktivitas pengolahan batu bara dan bata. Tak jauh dari lokasi tersebut, petugas juga menyegel aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang pencucian karung bekas terigu.
Petugas menyegel mesin pencucian ribuan karung bekas. Karena di mesin cuci inilah aliran air diduga langsung dialirkan ke danau atau situ Ciberui hingga akhirnya tercemar dalam 2 pekan terakhir. Situ Ciberui tercemar limbah sehingga kondisi air berubah warna menjadi hitam hingga menimbulkan bau tak sedap. Bahkan karena kondisinya sudah tercemar, air tak bisa lagi dikonsumsi oleh warga sekitar. Apalagi kualitas air sudah diambang batas dengan kadar pH 12. Tim gabungan menutup sementara kegiatan usaha di beberapa titik ini selama 14 hari. Namun penutupan ini menuai protes para pekerja karena aktivitas mencuci karung menjadi satu-satunya mata pencaharian untuk menghidupi keluarga. Memang saat penutupan atau penyegelan oleh petugas, sejumlah pekerja tengah beraktivitas dan langsung berhenti. Dan dengan adanya tindakan ini membuat masyarakat sadar dan mengerti terkait dengan pentingnya air tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Satpol PP nanti dengan dinas dan dinas-dinas terkait lainnya akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Ciberui ini. Itu ditutup, ibu bade di mana? Orang kali ibu sekolah, namanya lebat ke SD, ke SMP. Ibu bade di mana? Cek, ibu mah mohon ke bapak-bapak. Ini masih semua sifatnya dugaan sementara. Kita masih menunggu hasil lab, menunggu full bucket lebih lengkap lagi. Jadi yang diduga sebagai sumber pencemar terhadap kegiatan terhadap pengaduan pencemaran di situ Ciberui. Selain ditindak karena diduga telah mencemari lingkungan situ Ciberui, ternyata sejumlah aktivitas perusahaan yang disegel petugas diduga juga melanggar izin usaha. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 530 jamaah haji Kabupaten Majalengka, Jawa Barat telah tiba di kampung halamannya pada Sabtu sore. Sambutan meriah pun didapat sepasang jamaah yang berprofesi sebagai tukang becak. Anda masih ingat pasangan lansia Eme Karna Ardali, tukang becak, dan istrinya Ici asal desa Kadipaten Majalengka. Mereka berhasil naik haji setelah menabung puluhan tahun. Dan Sabtu lalu, pasangan ini sudah kembali ke tanah air. Dan keduanya pun diharap oleh teman sesama tukang becak, warga sekitar rumah, dan santri dengan iring-iringan rebana dan lantunan salawat Nabi. Sebagai wujud ikut berbahagia dan lega keduanya kembali dengan selamat. Begitupun dengan Eme dan Ici yang juga merasa bahagia. Senang, lancar. Ada kesulitan nggak Pak untuk menjalankan ibadahnya? Nggak ada. Ada yang deket-deket. Nggak ada. Eme dan istrinya Ici tiba kembali di Majalengka bersama 528 jemaah haji lainnya asal Kabupaten Majalengka yang masuk dalam kloter 11. Rombongan tiba Sabtu sore dan disambut di pendopo Pemkab, mengambil barang bawaan, kemudian diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Ya, sebagai ungkapan rasa syukur, nelayan di Patimban, Subang menggelar ruat laut atau pesta nadran. Para nelayan melarung berbagai macam sesaji dalam perahu ke tengah laut. Para nelayan Pantura Patimban, Kabupaten Subang, akhir minggu lalu kembali melaksanakan ruat laut alias ritual nadran. Ritual dimulai dengan menyiapkan beragam sesaji berupa berbagai jenis makanan hingga kepala kerbau yang disusun dalam replika perahu yang nantinya akan dilarung ke laut. Sebelum diangkut ke atas perahu, sesaji pun didoakan bersama-sama. Prosesi utama dimulai dengan replika kapal yang berisi sesaji diangkut ke tengah perairan oleh iring-iringan perahu nelayan melintasi sepanjang muara. Sesaji pun kemudian dilarung ke laut. Ruat laut atau nadran adalah tradisi warga nelayan untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Yang Maha Kuasa dan mengharapkan hasil tangkapan yang lebih baik di masa depan. Acara ruat laut atau nadran kata orang sini, kami beserta para nelayan mudah-mudahan dengan adanya pesta laut ini atau ruat laut, penangkapan ikan di tahun 2023 lebih banyak dan lebih bermanfaat. Ini sebagai bentuk syukur.
Nadran kali ini juga memiliki kesan tersendiri bagi para nelayan karena selama 2 tahun sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Tiap tahun diadakannya, tapi 2 tahun belakang kaitan dengan pandemi COVID, para nelayan tidak bisa melaksanakan ruat laut ini. Baru ini, Pak? Baru kali ini. Setelah melarung sesaji, warga nelayan kemudian menggelar pertunjukan wayang golek dan sandiwara selama semalam suntuk. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rosdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.